Shalom KKS yang setia dan taat. Pada pasal ini, kita akan belajar dari kesalahan Saul. Pertama, ia tidak taat kepada perintah bapa rohaninya. Saul diperintahkan Samuel untuk menunggunya di Gilgal, dan dalam 7 hari Samuel akan datang. 1 Samuel 10 ayat 8, firman Allah yang hidup. Pergilah ke Gilgal dan tunggulah aku di sana selama 7 hari, karena aku akan datang untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian. Aku akan memberikan petunjuk lebih lanjut pada waktu aku datang. 1 Samuel 13 ayat 8-10 dan 13, firman Allah yang hidup. 7 hari lamanya Saul menunggu kedatangan Samuel, sebagaimana pesan Samuel. Tetapi ketika Samuel belum datang juga dan bala tentaranya makin berkurang karena sudah banyak yang meninggalkan dia, maka ia memutuskan untuk mempersembahkan sendiri kurban bakaran dan kurban pendamaian kepada Tuhan. Ketika ia hampir selesai mempersembahkan kurban, datanglah Samuel. Saul menyambut dia untuk menerima berkat-Nya. Samuel berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh sekali. Engkau telah melanggar perintah Tuhan Allahmu. Ia bermaksud menjadikan engkau serta keturunanmu Raja Israel untuk selama-lamanya." Kedua, Saul ceroboh dan tidak bisa dipercaya. Saul ceroboh, tidak mau memegang aturan keimaman. Saat ia ditegur Samuel, Saul bersikap mencari-cari alasan. Seharusnya ia bertobat sungguh-sungguh. KKS, jika seorang pemimpin hanya haus kekuasaan dan kehormatan tanpa terhubung dengan Tuhan, pasti terjadi kekacauan. Dan lihat betapa kacaunya rakyat Israel karena ciut kepada Filistin yang punya pasukan perang dengan kekuatan 2 kali lipat Israel. Berbeda dengan Gideon, dengan hanya 300 orang sesuai petunjuk Tuhan, bisa mengalahkan musuhnya. Saul tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, bahkan dalam kondisi terjepit, malah mengambil alih fungsi imam. Ketiga, seharusnya Saul menyadari bahwa sejak dulu Allah menunjukkan bahwa dirinya raja. 1 Samuel 8 ayat 7, firman Allah yang hidup. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah segala yang dikatakan bangsa ini kepadamu, karena yang ditolak mereka bukanlah engkau, melainkan aku. Mereka tidak menghendaki aku menjadi raja mereka lebih lama lagi." Saul lupa bahwa ada satu pribadi, yaitu Allah, yang adalah raja atas Israel. Saul lupa posisinya hanya wakil Tuhan, bukan yang ambil alih atas Israel. Keempat, dampak kecerobohannya, dia kehilangan jabatan sebagai raja. 1 Samuel 13 ayat 14, firman Allah yang hidup. "Tetapi sekarang kedudukanmu sebagai raja akan berakhir karena Tuhan menghendaki orang yang mau menaati Dia. Tuhan telah menemukan orang yang dikehendakinya dan telah menunjuk dia untuk menjadi raja atas Israel, karena engkau tidak menaati perintah Tuhan." Pada pasal 14 selanjutnya, Saul yang agamawi hanya mau melakukan ritual-ritual keimaman tanpa terhubung dengan Tuhan. Yang terjadi adalah kekalahan demi kekalahan. Bahkan rakyat diperintahkan untuk mengutuk ketika terdesak masalah. Bukankah itu banyak terjadi di anak-anak Tuhan? Saat kepepet masalah, yang keluar dari mulutnya justru kutuk. Saul memerintahkan rakyat mengucapkan kutuk bagi yang makan sebelum matahari terbenam. Itulah ketidakbijaksanaan Saul
yang suka memutuskan sendiri apa yang menurutnya benar. Dan akibatnya, ia terjebak dengan masalah yang dibuatnya sendiri, yaitu Yonatan, anaknya sendiri, yang melanggar ketetapan itu. Padahal ia memakan madu agar mendapatkan kekuatan lagi dan memperjelas pandangannya untuk melanjutkan peperangan. KKS, perhatikan baik-baik. Langkah dan sikap hati Saul ini suka sekali bertindak buru-buru tanpa berpikir panjang saat akan mengambil keputusan. Kecerobohan seseorang karena tidak tahu hukum-hukum Tuhan mengakibatkan seseorang mendatangi kutuk. Padahal sesungguhnya kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh darah Yesus Kristus. Padahal kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. KKS, jangan kita malas belajar ketetapan-ketetapan dan janji-janji Tuhan, supaya bisa menikmati indahnya hidup dengan Tuhan. Belajarlah bersepakat dengan ketetapan Tuhan. 1 Samuel 14 ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Firman dalam perjanjian lama ini sangat relevan dengan yang tertulis dalam perjanjian baru. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di antara bujang Yonatan dan 2-3 orang ini bersepakat, maka Tuhan hadir. Saat ada sedikit saja di dalam hati ketidaksepakatan, baik saat berdoa bersama, berdoa dengan keluarga, maupun berdoa dengan pemimpin, di dalam hati ataupun di dalam pikiran, jangan pernah ada perkataan, mana mungkin, bisa nggak ya? Karena itu sudah menunjuk ketidaksepakatan dan apapun yang kita doakan tidak akan terjadi. Dan kesepakatan paling mendasar adalah kesepakatan dengan Tuhan dan suami istri. Dalam pasal ini, kita juga belajar ada 2 poin yang menyebabkan kemenangan. Pertama, Yonatan memiliki iman dan mengerti apa yang dimaui Tuhan dan menyebut Filistin tidak bersunat, menyembah Allah asing. Dari sini bukan masalah jumlah pasukan, tapi apakah Tuhan menyertai atau tidak. 1 Samuel 14 ayat 6, firman Allah yang hidup. Marilah kita menyeberang ke tempat orang-orang yang tidak bersunat itu, kata Yonatan kepada pelayannya. Barangkali saja Tuhan akan melakukan suatu mujizat untuk kita, karena bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita berapapun besarnya pasukan musuh. Kedua, kesepakatan. Mari KKS, kita bersepakat. Hari ini kita bersihkan hidup dari segala jenis konflik batin dan terus hidup dengan hati yang bersih, hati yang mengampuni, hati yang tahir, tidak ada konflik batin, tidak ada emosi negatif, dan hidup dipenuhi kasih dari Bapa dan dibawa oleh firman dan roh, terhubung dengan keberadaan Bapa. Kasih-Nya dicurahkan, menyegarkan, memulihkan, membangkitkan, bahkan membuat kita menjadi pribadi yang utuh. KKS, pastikanlah kita membangun prinsip-prinsip kebenaran. Amin.